Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian sehat semua dan tetap semangat untuk belajar. Baik anak-anakku, kita sekarang akan belajar fikih. Ya, Bapak akan menjelaskan materi yang minggu lalu kita bicarakan, yakni mengenai toharoh. Ya. Dalam istilah bersuci atau toharoh, kita seringkali mengenal dua istilah, yakni hadas dan najis. Kalian pasti sering mendengar ya dua peristilahan ini, yakni hadas dan najis. Tetapi dua istilah ini seringkali kita sukar dan sulit untuk membedakannya. Apa itu najis? Apa itu hadas? Nah, anak-anakku, dua istilah ini, ya, hadas dan najis, memiliki implikasi atau dampak yang berbeda, ya. Jadi jika seorang memiliki hadas, seseorang memiliki najis di tubuh atau tempat beribadah, ya, maka seseorang itu harus membersihkan hadas dan najis tersebut. Ya, oleh sebab itu maka kita harus mampu membedakan antara dua peristilahan ini. Nah, anak-anakku, untuk membedakan keduanya, ya, maka kita perlu mengetahui ciri dari masing-masing istilah tersebut, yakni istilah najis maupun hadas. Perbedaan keduanya ya bisa dilihat dari dua hal. Pertama, ditinjau dari segi hakikatnya, ya. Kedua, ditinjau dari segi dampak dan hukum fikihnya. Nah, selanjutnya, adapun perbedaan antara hadas dan najis, jika kita tinjau dari segi hakikatnya, maka najis itu adalah perkara yang zohir atau bisa dilihat, ya. Sekali lagi, jadi najis itu hal-hal yang zohir, bisa dilihat oleh mata kita, ya, seperti air kencing, kemudian darah dan lain sebagainya. Sedangkan hadas ya adalah perkara maknawi, artinya tidak bisa dilihat oleh mata kita. Kenapa? Karena hadas ini adanya dalam jasad, dalam tubuh kita, dan tidak dapat dilihat oleh panca indera kita. Nah, adapun perbedaan secara hukum fikihnya, ya, bisa kita lihat dari beberapa hal. Ini mohon diperhatikan oleh anak-anakku sekalian. Pertama, dari segi niatnya. Nah, niat inilah yang menjadi syarat untuk menghilangkan hadas. Sedangkan untuk menghilangkan najis tidak dibutuhkan niat. Hanya dibersihkan saja kotoran yang kita lihat dari tempat atau badan kita. Sedangkan hadas, baik itu hadas kecil, hadas besar, maka ya harus ada syarat. Baik. Selanjutnya, kedua, yakni air. Dalam menghilangkan hadas, maka air juga menjadi syarat. Sedangkan untuk menghilangkan najis tidak harus dengan air. Ya. Istinja misalkan bisa dilakukan dengan menggunakan batu, bisa menggunakan daun, bisa menggunakan batang kayu dan lain sebagainya. Ketiga,
menghilangkan najis diharuskan untuk membersihkan mahal atau tempat najis sampai hilang ain atau zat najisnya. Jadi ketika ada sesuatu di tempat ibadah kita atau tempat-tempat lain, pakaian kita, maka untuk membersihkan tempatnya itu harus sampai hilang zat najisnya. Sedangkan untuk hadas, ya, menghilangkan hadas cukup membasuh seluruh anggota badan jika hadas besar atau disebut dengan mandi besar atau mandi junub. Dan cukup membasuh anggota wudhu atau berwudhu jika hadasnya itu hadas kecil. Ya. Nah, kemudian selanjutnya keempat, menghilangkan hadas tidak perlu membeda-bedakan dan tartib. Ya, misalnya ketika dalam satu waktu kita kentut, kemudian setelah kentut kemudian buang air kecil. Setelah buang air kecil kemudian kita buang air besar. Jadi kentut, buang air kecil, buang air besar, ya, berturut-turut. Maka tidak harus menghilangkan hadas tersebut satu persatu, melainkan langsung sekaligus. Contoh begini, kita kentut nih, kita wudhu setelah wudhu, ya, kentut, tadi saya sudah kentut, sudah pipis dan sudah buang air besar. Satu-satu wudhu pertama untuk kentut, wudhu pertama untuk kencing, wudhu ketiga untuk buang air besar. Tidak seperti itu, tetapi sekaligus, ya, kita membersihkan hadas tersebut. Ini berbeda dengan najis. Jika dalam satu waktu di tangan kita terkena kotoran binatang, setelah itu kaki dan muka, maka kita harus membersihkannya satu persatu. Kotoran yang ada, ya, di kaki dan muka itu satu persatu harus kita bersihkan. Ya, berbeda dengan hadas tadi. Kelima, berkaitan dengan pengganti dari menghilangkan hadas dan najis. Jika hadas, maka menghilangkannya bisa digantikan dengan tayamum. Sedangkan najis tidak bisa digantikan dengan tayamum. Najis tidak bisa digantikan dengan tayamum, ya. Namun pendapat ulama, ya, seperti Hanabilah, ya, mengatakan bahwa membersihkan najis bisa diganti dengan tayamum. Nah, itulah penjelasan sekilas tentang toharoh, ya, perbedaan antara hadas dan najis. Sekali lagi, najis itu adalah kotoran yang zohir sifatnya, bisa dilihat oleh mata kita, ya. Kemudian hadas itu maknawi, tidak bisa dilihat oleh mata lahiriah kita karena memang berada dalam tubuh dan badan kita. Nah, anak-anakku, mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan dipahami dulu, dimengerti, baca kembali. Nanti ada penjelasan berikutnya dari Bapak. Terima kasih.